Pernahkah kita membaca suatu karya ilmiah dengan ide yang bagus, akan tetapi sulit untuk dipahami? Seringkali masalahnya bukan karena isi, melainkan karena pilihan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Risma Nurmalasari selaku moderator. Melalui video ini, kami akan membahas tentang penguasaan kosakata yang berperan penting untuk menentukan kualitas karya ilmiah. Kosakata merupakan jembatan antara gagasan dan tulisan. Ketika kosakata terbatas, ide yang baik pun dapat kehilangan maknanya. Oleh karena itu, penguasaan kosakata menjadi aspek penting agar penulisan karya ilmiah dapat tersusun dengan jelas, efektif, dan sesuai dengan kaidah akademik. Oleh karena itu, pembahasan ini tidak hanya penting secara teori, akan tetapi juga relevan bagi mahasiswa dalam praktik penulisan karya ilmiah. Untuk memperdalam pembahasan ini, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang akan menjelaskan materi secara lebih rinci. Saya sendiri, Imas Siti Mutmainah dari Prodi Biologi, ingin menjelaskan tentang penguasaan kosakata dalam penulisan akademik. Dalam bagian ini ada 3 poin yang harus kita ingat. Yang pertama yaitu penguasaan kata tidak hanya jumlah kata, tetapi keterapan makna dan konteks ilmiah. Dan kedua, memilih diksi formal sesuai kaidah akademik. Dan yang terakhir, membantu penyampaian ide dan argumen secara jelas. Jadi dalam bagian ini kita harus melihat bahwa penguasaan kata tidak hanya jumlah, tetapi keterapan maknanya harus konteks ilmiah dan juga harus sesuai kaidah akademik serta penyampaian ide dan argumen yang jelas. Yang selanjutnya yaitu bagian pentingnya kosakata dalam penulisan ilmiah. Dalam bagian ini juga ada 3 poin yang harus kita ingat. Yang pertama, mendukung kejelasan dan keterapan informasi. Yang kedua, mencegah kesalahan makna dan penafsiran. Dan yang ketiga, menjadi dasar penulisan karya ilmiah yang berkualitas. Jadi dalam bagian ini kita harus melihat dan mendukungnya bahwa tulisan karya ilmiah kita ini harus menjadi yang terbaik serta mencegah kesalahannya dalam penulisan karya ilmiah. Baik, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Silmi. Berikutnya yaitu kualitas karya ilmiah. Kualitas karya ilmiah tidak hanya dinilai dari isi atau data yang disajikan, tetapi juga dari cara penulisannya. Karya ilmiah yang baik harus disusun secara sistematis agar alur pembahasannya jelas dan mudah diikuti. Selain itu, ketepatan diksi dan kejelasan juga sangat penting. Pemilihan kata yang tepat akan membantu menyampaikan ide secara akurat. Sementara, kalimat yang jelas akan memudahkan pembaca untuk memahami isi tulisan tersebut. Kualitas karya ilmiah juga ditentukan oleh kohesi dan koherensi antar paragraf, sehingga setiap paragraf saling berkaitan. Penggunaan bahasa ilmiah yang tepat menunjukkan bahwa penulis memahami topik yang dibahas dan mampu menyampaikannya secara akademis. Materi selanjutnya yaitu pengaruh kosakata terhadap kualitas tulisan. Pada slide ini bisa kita lihat bahwa kosakata sangat berpengaruh terhadap kualitas sebuah tulisan. Semakin banyak kosakata yang dikuasai, semakin mudah bagi penulis untuk menghindari pengulangan kata yang sama secara terus-menerus. Selain itu, penguasaan kosakata membuat tulisan menjadi lebih bervariasi dan efektif, karena penulis bisa memilih kata yang paling tepat sesuai dengan pembahasan. Hal ini tentu membuat tulisan lebih menarik untuk dibaca. Kemudian, dengan penggunaan kosakata yang tepat, pembaca juga akan lebih mudah memahami isi tulisan, karena gagasan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Dari selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia. Peran kosakata dan argumentasi ilmiah.
Yang pertama yakni membantu menyusun argumen secara logis dan runtut. Jadi peran kosakata argumentasi ilmiah yang pertama yakni membantu menyusun argumen secara logis dan runtut. Jadi si argumennya tuh tersusun secara logis dan runtut. Nah, yang selanjutnya yakni menggunakan istilah teknis dan kata penghubung yang tepat. Nah, jadi peran kosakata dan argumentasi ilmiah yang lainnya yakni menggunakan istilah teknis dan kata penghubungnya tepat. Jadi istilah teknis dan kata penghubungnya itu tepat. Nah, selanjutnya yakni meningkatkan kekuatan dan kejelasan argumen ilmiah. Nah, peran lainnya yakni meningkatkan kekuatan kejelasan dalam argumen ilmiahnya. Oke, next. Upaya meningkatkan penguasaan kosakata. Nah, lalu apa upaya yang harus kita lakukan yang mungkin bisa meningkatkan penguasaan kosakata? Yang pertama yakni membaca buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Jadi kita harus sering-sering membaca buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Yang kedua yakni latihan menulis secara berkelanjutan. Jadi kita harus sering-sering latihan menulis secara berkelanjutan, secara istiqomah. Nah, selanjutnya yakni umpan balik dosen terhadap penggunaan bahasa akademik. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penguasaan kosakata memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas karya ilmiah, kejelasan argumen, serta kemampuan dalam berpikir kritis. Semakin luas kosakata yang dimiliki, maka semakin matang pula penulisan yang dihasilkan. Pada akhirnya, menulis karya ilmiah bukan tentang hanya apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita menyampaikannya. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bahwa pentingnya memperkaya kosakata. Baik, untuk sesi selanjutnya kami membuka forum diskusi. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, saran maupun tanggapan, boleh teman-teman sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.